Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kita kembali berjumpa dalam pembelajaran fikih hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan puasanya lancar ya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang ketentuan haji dan umroh, mulai dari pengertian, hukum, rukun, hingga hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah pengertian haji. Perhatikan gambar pertama. Haji secara bahasa berarti tujuan atau maksud. Sedangkan secara istilah, haji adalah mengunjungi Baitullah di Mekah pada bulan-bulan haji untuk melaksanakan ibadah tertentu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Haji hanya bisa dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, yaitu di bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Puncaknya adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa berhaji kapan saja, karena haji memiliki waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Berbeda dengan haji, umroh bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Oleh sebab itu, dalam definisinya disebutkan bahwa umroh adalah mengunjungi Baitullah pada bila-bila masa, yang artinya pada waktu kapan saja tanpa terikat bulan-bulan haji. Hukum mengerjakan haji dan umroh. Haji dan umroh hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu. Maksud dari mampu di sini adalah mampu secara fisik, finansial, dan keamanan dalam perjalanan. Haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Jika seseorang sudah melaksanakannya sekali, maka hukumnya menjadi sunnah jika ia ingin mengulanginya. Sedangkan umroh dianjurkan untuk dilakukan lebih dari sekali, karena termasuk ibadah yang memiliki banyak keutamaan. Sebelum membahas tahapan pelaksanaan haji, kita harus memahami terlebih dahulu rukun haji. Rukun haji adalah syarat utama yang harus dilakukan agar ibadah haji sah. Jika salah satu rukun ini tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Berikut adalah rukun haji. Yang pertama adalah niat ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah yang merupakan inti dari ibadah haji. Yang ketiga, tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat, sa'i, yaitu berjalan antara Bukit Shafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima, tahallul, yaitu mencukur atau memendekkan rambut sebagai tanda berakhirnya ihram. Yang keenam, tertib, yaitu menjalankan semua rukun dengan berurutan tanpa ada yang terlewat. Jika salah satu dari rukun ini ditinggalkan, maka haji tidak sah dan harus diulang pada tahun berikutnya. Sama halnya dengan haji, umroh juga memiliki rukun yang harus dipenuhi agar ibadahnya sah. Bedanya, umroh memiliki rukun yang lebih sedikit dibandingkan haji. Berikut adalah rukun umroh. Yang pertama, niat ihram. Yang kedua, tawaf ifadah. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Keempat rukun ini harus dilakukan secara berurutan. Jika salah satu rukun tidak dilakukan, maka umroh tidak sah. Setelah memahami rukun haji, sekarang kita masuk ke tahapan pelaksanaannya. Haji memiliki beberapa tahapan penting yang harus dilakukan oleh jamaah haji, yaitu 1. Ihram, yaitu berniat haji dari mikot dan mengenakan pakaian ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah dan menjadi puncak ibadah haji. Yang ketiga, Muzdalifah, yaitu bermalam di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah untuk mengumpulkan batu kerikil. Yang keempat, Mina, tempat melontar jumroh, yaitu melempar batu ketika jumroh sebagai simbol melawan godaan setan. Yang kelima, tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah setelah selesai dari Mina. Yang keenam, sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Shafa dan Marwah. Yang ketujuh, tahallul, yaitu mencukur atau memendekkan rambut sebagai tanda berakhirnya ihram. Semua tahapan ini harus dilakukan dengan tertib sesuai tuntunan Rasulullah SAW agar haji menjadi sah. Berbeda dengan haji, umroh memiliki tahapan yang lebih sederhana, yaitu 1. Ihram, yaitu berniat untuk melaksanakan umroh dan mengenakan pakaian ihram dari mikot. Yang kedua, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran.
Yang ketiga, sa'i, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang keempat, tahallul, yaitu mencukur atau memendekkan rambut sebagai tanda selesainya ibadah umroh. Jika keempat tahapan ini dilakukan dengan benar, maka umroh telah selesai dengan sempurna. Sebelum melaksanakan ibadah haji dan umroh, jamaah perlu mempersiapkan diri secara fisik dan mental. Kesehatan menjadi hal utama yang harus dijaga. Oleh karena itu, jamaah disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, menjaga kebugaran tubuh, dan mendapatkan vaksinasi yang diperlukan. Selain itu, kesiapan mental juga sangat penting. Jamaah harus memahami tata cara serta rukun haji dan umroh dengan baik agar ibadahnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kalah penting, niat yang ikhlas harus selalu dijaga, karena ibadah ini bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah haji dan umroh memiliki banyak hikmah yang dapat kita petik. Pertama, keduanya merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kepasrahan total seorang hamba kepada Tuhannya. Kedua, dengan melaksanakan ibadah ini, kita memohon pengampunan dosa, karena Rasulullah SAW bersabda bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Ketiga, haji dan umroh juga berfungsi sebagai sarana penyucian jiwa. Saat menjalankan ibadah ini, seorang muslim diajarkan untuk menahan diri, bersabar, dan memperbanyak zikir kepada Allah. Keempat, ibadah ini menyadarkan kita akan kehidupan akhirat. Dalam balutan ihram yang sederhana, semua manusia sama di hadapan Allah, mengingatkan kita bahwa dunia ini hanyalah sementara, dan yang terpenting adalah bekal amal kita untuk kehidupan selanjutnya. Haji dan umroh mengajarkan kita tentang makna kehidupan yang sejati. Ibadah ini mengingatkan bahwa tujuan hidup kita bukanlah sekedar mengejar duniawi, tetapi lebih dari itu. Kita sedang meniti jalan untuk kembali kepada Allah dengan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Setiap rangkaian dalam ibadah haji dan umroh memiliki nilai spiritual yang mendalam, mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita niatkan ibadah ini dengan penuh keikhlasan dan kesadaran bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan kita menuju ridhonya. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi tentang ketentuan haji dan umroh, sekarang saatnya kalian mengerjakan 2 tugas sebagai bentuk pemahaman kalian. Tugas yang pertama, silakan buat rangkuman tentang ketentuan haji dan umroh di DM belajar bagian atas. Tuliskan poin-poin penting dari materi yang telah kalian pelajari dengan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, salin kembali puzzle pencarian kata di DM belajar bagian bawah. Kemudian cari 8 kata yang berkaitan dengan haji dan umroh. Lingkari atau tandai kata yang berhasil ditemukan, lalu tuliskan kembali daftar kata tersebut sebagai bukti pencarian. Untuk lebih jelasnya, tugas akan Uus bagikan di grup kelas. Kerjakan dengan rapi dan teliti. Setelah selesai, segera kirim hasil tugas ke WhatsApp Uus. Semangat mengerjakan anak-anak. Itulah penjelasan mengenai ketentuan haji dan umroh. Semoga materi ini bisa menambah pemahaman kita semua. Jangan lupa untuk selalu mendalami ilmu agama dan mempersiapkan diri sebaik mungkin jika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.